Ya, halo Kang Ivan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, alhamdulillah bisa bisa terhubung dengan Kang Ivan. Kumana Bang Kang? Halo. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Tadi sempat Gimana, ada beberapa ini. gimana sehat juga? Alhamdulillah, baik, 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 baik. Takbir. Allahu Akbar. Oke, Ini siap guys. Jadi gini, kita tuh kan malam ini mau bahas ini ya. Apa aku bisa bahas apa? Kita bakal bahas tentang apa aku bisa membalas pengorbanan ibu. Ini tuh sebenarnya salah satu judul buku sepertinya yang bakal akan garap sepertinya ya. Eh, ya sih dalam waktu ke depan nanti. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembuka untuk bisa tetap semangat dalam berkarya. Tapi kita bahas. Siap. Ya, oke Kang Ivan, mungkin kita langsung aja ke pembahasan barangkali ya. Boleh? Boleh, baik. Gimana sih Kang? Kenapa sih Kang sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kenapa Gimana? nih Kang tertarik untuk mengangkat satu tema ataupun judul dengan judul apa aku bisa membalas pengorbanan ibu? Kenapa nih Kang? Eh, kita tahu lah saat bahas tentang gaji kita ya. Mengandung bawang. Hmm, Hmm, kenapa ngebahas tentang ibu? Karena saya sendiri karena kondisi emang udah nggak punya seorang ayah, jadi pasti rasa sayangnya itu 100% ke ibu. Makanya saya inisiatif untuk memberikan juga gitu. Ibu adalah alasanku. Masya Allah. Nah, Mungkin kan terakhir-terakhir ini tuh banyak ya berita-berita tentang anak yang apa ya durhaka lah kepada ibunya, menelantarkan ibunya, terus menyiksa ibunya dan meninggalkan ibunya hanya karena eh, membela seseorang yang baru ia kenal beberapa jam dan meninggalkan yang sudah dia kenal umurnya itu misalnya 20 tahun, selama itu dia kenal ibu. Masa harus meninggalkan ibu demi seseorang yang dia baru kenal gitu. Kalau ngomong tentang seorang wanita yang baru kita lihat di saat kita lahir, dan seorang malaikat yang nggak punya sayap sebenarnya, yang mau saya artikan gitu. Karena ibu adalah segalanya. Makanya di dalam Al-Quran kan kita itu harus memuliakan seorang wanita, apalagi seorang ibu. Sudah dimuliakan banget sama Allah, kurang apa lagi kita nggak memuliakan seorang ibu. Masya Allah. Memang jika membahas tentang ibu itu bawangnya saya Squidwardnya di sisi ente menuju menyisikan bawang gitu. Aduh ya Allah. Tapi bener banget kan ya, zaman sekarang tuh gini sih teman-teman. Ya mungkin ada fenomena di mana kayak seseorang lupa terhadap ibu karena hanya karena seseorang yang baru dia temui beberapa jam atau beberapa hari. Bahkan mungkin lebih parahnya zaman sekarang tuh nggak hanya itu Kang. Mereka marah, ngebanting pintu hanya karena pingin motor gitu kan. Mereka tuh lighting guys. Bahkan fenomenanya makin parah gitu. Sampai Ya, makanya kan
Umar bin Khattab itu pernah cerita ya, Mm-mm. bahwa ada seorang anak bertanya kepada ibunya, Mm-mm. "Bu, apa ya yang menyakitkan yang bikin ibu sakit gitu?" Terus ibu itu menjawab, "Hal yang sakit adalah di saat eh, aku gitu." Makanya kata Umar bin Khattab, jagalah kefasihan bicaramu, jangan sampai mengajarkan ibumu yang telah mengajarkanmu berbicara gitu. Hmm, Betul banget sih Kang. Apalagi apa namanya ya? Kita masih hangat dengan momen-momen Hari Ibu. Gimana tadi juga kan? Gimana tentang fenomena sekarang ya anak-anak muda barangkali tentang menyikapi pada seorang ibu seperti apa? Mungkin kalau menurut Akang, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi nih Kang? Kenapa anak-anak muda sekarang seperti kurang rasa empatik dan simpatiknya mungkin kepada ibu atau kan kepada keluarganya, bahkan lebih memilih untuk orang yang baru mereka baru kenal gitu. Mm-mm. Iya, agak delay Kang ya. Iya nggak kok sama. Maafin guys. Maaf ya, maaf. Kan kemarin aku itu bikin nanya, halo Ya kan, halo? Kang, kan kemarin aku buat story ya, Hmm, hmm, hmm. storynya tuh yang mau nitip pertanyaan enggak nih buat ini, ternyata banyak Kang. Wah, 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 boleh Kang. Kita sama-sama bedah. Ya, ini ada pertanyaan pertama ya. Hmm, hmm. Nanti mungkin Kang Pradana juga bisa jawab. Nah ini pertanyaannya nih. Kak, aku udah nggak punya orang tua. Gimana ya caranya aku membahagiakan mereka sementara mereka sudah nggak ada? Jadi pertanyaannya, Kak, orang tuaku sudah tiada, sudah tidak, saya aku udah gak punya orang tua. Terus bagaimana caranya agar aku masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Jadi gimana Kang? Versi Akang aja sih ya. Kenapa? Mulai lagi. Iya Kang. Jadi menurut saya dulu nih Kang. Siap, siap. Oh, saya mah aduh, saya teh orang yang masih ini teman-temannya, aduh sebelumnya mohon maaf, saya masih belajar, jadi mungkin kalau ada salah-salah tolong dikoreksi. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua? Kalau tidak salah ada keterangan di mana ada 3 amalan yang tidak akan meninggalkan kita di alam, apa namanya, alam barjah ya, di alam kubur. Itu pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, sama doa anak soleh. Itu udah ada cluenya. Satu pertama adalah doa anak soleh. Gimana cara kita untuk bisa berbakti kepada orang tua ketika kedua orang tua sudah tiada? Jadilah anak yang baik, jadilah seorang anak yang soleh, sehingga doa-doa yang bisa kita sampaikan, doa-doa yang kita munajatkan pun sampai kepada kedua orang tua. Terus tentang sedekahun zariyah, kalau nggak salah ketika kita sedekahun zariyah itu kan bisa katakan wakaf. Ketika kita mewakafkan suatu harta dengan misalkan atas nama kedua orang tua, itu sah-sah saja, dan pahala itu pun akan mengalir juga kepada kedua orang tua kita ketika sudah ya, ketika di alam sana gitu teman-teman. Mungkin itu kalau dari saya Kang, aduh takut salah. Kalau dari Akang pribadi gimana Kang Ivan? Begitu Kang, menurut saya kurang lebihnya seperti itu tentang mengambil kutipan hadis Iya, yang 3 amalan yang tidak terputus. Mungkin dari Akang seperti ya apa? benar. Itu salah satunya adalah, doa anak soleh itu banyak kepada orang tua, dan mewakafkan juga atas nama orang tuanya yang sudah nggak ada, itu adalah
jalan yang benar. Dan kalau kita sih, kita sebagai eh, berperilaku baik kepada sesama itu udah mencerminkan bahwa kita menjaga nama baik orang tua gitu yang udah nggak ada. Baik yang jadi dengan kita berperilaku baik selalu menjadi pribadi yang baik ya tentunya harus ya kali menjadi pribadi yang sangat baik. Memang Ya, itulah ajaran Islam kan ya. Apa namanya? Selain kita juga menjaga diri kita secara tidak langsung, kita pun menjaga nama baik orang tua. Sebetulnya kalau menjadi seorang anak ya kalau nggak salah, kalau menjadi seorang anak atau kita menjadi anak gitu ya, ketika kita berperilaku baik ataupun buruk secara nggak langsung sebetulnya di kalangan masyarakat tuh akan nyangkut aja gitu nama orang tua tuh atau nama keluarga tuh pasti nyangkut aja gitu. Misalkan ih saya tahu bager, Kang Ivan suka masjid, iya orang mana iya, oh putar nasi anu, oh iya. Jadi kan bagus kalau kalau pandangan misalkan ada si Fulan, si Fulan, betul gong nanti si Fulan budak saya tak budak si bapak Fulan si puguh kan ya itulah mungkin ya Kang ya gimana kita memang harus translate harus dibawa. gitu guys fenomena bibir tetangga guys. Oh iya iya tapi ini udah ada yang masuk kan di kolom komentar ada Tesania katanya cara membagi tadi itu kan tentang apa namanya berbakti ya ketika orang tua sudah telah tiada itu di sini Tesania jawab cara membahagiakan atau berbakti seorang anak kepada orang tua yang telah tiada selain yang tadi disebutkan yaitu menjaga motor guys kedengaran suara motor. Selain yang tadi disebutkan yaitu menjaga tali silaturahmi kepada kerabat-kerabat orang tua. Iya bener banget. Oh iya sih sempat juga dengar sih Kang kayak apa namanya tong hilap gitu dengan teman-teman ataupun orang-orang yang punya hubungan erat hubungannya dengan orang tua kita. Misalkan sahabat-sahabatnya mama, sahabat-sahabatnya papa gitu, ayah, sahabatnya ibu gitu, jangan sampai mereka tuh terputus tali silaturahminya, tolong untuk dijaga. Ada sih ya sempat ada ya dengar-dengar kayak gitu. Itu kan salah satu juga bahwa kita sebagai anak berperilaku baik kepada siapapun untuk menjaga baik nama tua itu salah satunya. Dan ada hubungan dengan kerabat tua. Jadi ini kan itu kan salah satu cara membahagiakannya. Iya. Ini Kang, tadi kita sempat berbincang-bincang sebelum kita bisa terhubung. Ada beberapa pendapat dari teman-teman tentang apa aku bisa membalas pengorbanan ibu. Barangkali Kang mau menyimak tentang pendapat teman-teman tadi tentang apa aku bisa membalas pengorbanan ibu. Sebelum tadi kita bisa saling terhubung di via Instagram saat ini. Tadi ada dari Tesania Kang, katanya gini, apa aku bisa membalas pengorbanan ibu? Kata Tesania, menurut aku selamanya kita nggak bisa balas pengorbanan ibu karena tidak ada pengorbanan anak yang setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan ibu. Menurut Akang seperti apa pendapat Tesania ini? Ya benar sih. Kalau misalnya pernah dengar cerita ya bahwa kita itu dirawat oleh seorang ibu agar kita hidup gitu. Tapi kita mengurus seorang ibu atau ya jadi pada kita bisa membalas seorang ibu sampai kapanpun itu benar banget. Terus ada yang masuk lagi dari Kang Atip juga. Dia ini berpendapat, Kang Atip ini berpendapat bahwa kita bisa membalas pengorbanan ibu, tapi untuk setimpal itu hanya sebuah hayal belaka. Jadi barangkali gimana menurut Kang? Kita bisa katanya membalas pengorbanan ibu, tapi untuk setimpal itu hanya sebuah hayal belaka. Jadi untuk setimpal tuh hayal belaka gitu. Tapi gimana nih? Kami kita menunggu untuk bisa bergabung kembali dengan Kang Ivan. Tadi teman-teman ya tentang bahas ada pertanyaan
tentang apa namanya, gimana sih kita bisa berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tiada. Pertama kita harus berbuat baik teman-teman. Yang ke pertama kita harus terus berbuat baik kepada siapapun, karena kenapa, apa yang kita lakukan itu pun akan naik sebetulnya dengan nama baik ataupun misalkan dengan orang tua. Terus yang kedua, selalu doakan kedua orang tua kita. Ataupun teman-teman yang ketiga, barangkali teman-teman ingin menginfakkan, mewakafkan harta dengan atas nama orang tua, itu pun akan mengalir pahalanya pada orang tua. Itu dari hadis kutipan yang 3 amalan tak akan terputus sampai ke alam kubur nanti harinya. Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan beberapa hikmah teman-teman yang kita bisa dapatkan dari Kang Ivan tadi tentang seorang ibu. Bahwasanya ini tuh sebetulnya teman-teman, apa aku bisa membalas pengorbanan ibu, ini adalah satu judul yang akan digarap oleh Kang Ivan menjadi suatu karya, yang karya tersebut akan dipersembahkan untuk sang ibunda. Mungkin membahas tentang ibu ibu dengan sedalam-dalamnya ya, mungkin ya di samping kita bakal ada sekretar yang lagi motong bawang. Perih rasanya tuh. Kan udah sambung ya tentang pembahasan tentang tema hari ini, yaitu apa aku bisa membalas pengorbanan ibu. Ini ada pertanyaan dari Tesania. Katanya, Kang izin bertanya, bagaimana jika keinginan kita ini bertentangan dengan keputusan orang tua, padahal niat kita tuh tujuannya baik, apakah ya guys muter lagi, tapi Tesania ini boleh nggak sih contoh kasus seperti apa sih yang mau Tesania angkat tentang pertanyaan ini, karena ini kan pertanyaannya masih universal nih, masih umum banget nih. Poinnya apa, bisi gitu guys, banyak banget kan hal yang memang bisa kita diskusikan orang tua. Pertama tentang suatu keinginan mungkin menikah, bisi gitu ya, mama ada aku mah tuh pinginnya sama si A ini gitu. Misalkan mama ada aku tuh pinginnya sama si teteh ini gitu. Tapi udah cek mama anu tapi kan tujuan kita tuh baik ya mau menikah, cuman kan cek mama teki cek bapak teki bisi kasus lah kadinya kan apa. Jadi yang mana nih Tesania nih? Jadi kita ada 2 segmen teman-teman. Di sela-sela kita bahas tentang ibu ya, jadi kita ini ada 2 segmen. Pertama segmen bingkai makna inspiratif, yang kedua mengurangi makna. Iya, terbang kembali. Pusing. Ya begini loh. Kan tadi kita sambung lagi nih. Pertanyaan Tesania tadi, gimana sih Kang, bagaimana jika keputusan kita ini bertentangan dengan keputusan orang tua, padahal ya niat kita pun tujuannya baik gitu. Untuk menyikapi hal tersebut seperti apa nih Kang? Sebenarnya kan keputusan orang tua juga keputusan yang baik. Apa yang kita harus memaksa itu sendiri sendiri. Kalau misalnya memang keputusan orang tua itu bertentangan dengan agama, kita boleh maksudnya dalam tanda kutip melawannya gitu, karena itu tidak sesuai dengan agama. Kalau misalnya itu kalau itu masih sesuai dengan agama, kenapa kita harus diri sendiri atau orang tua? Baik, jadi intinya berarti yang bisa saya ambil dari jawaban Akang, selama keputusan yang diambil oleh kedua pihak baik dari anak dan orang tua tidak melenceng atau tidak keluar dari koridor agama, itu masih suatu hal yang sah-sah aja, itu bukan hal yang bertentangan, padahal mungkin gitu ya. Tapi ketika misalkan pendapat keputusan orang tua ternyata bertentangan dengan nilai-nilai syariat, nah itu bisa kita tentang dengan sangat jelas gitu Tesanya bagaimana. Makanya saya tadi nanya nih, ini hal yang bertentangan tuh yang mana kasusnya, apakah karena pingin motor Aerox kah? Mereknya kesebut guys. Apa karena ingin motor kah? Atau karena pilihan jodoh yang berbeda kah? Atau karena pilihan sekolah yang berbeda? Gitu ya Kang ya? Ini maaf, videonya dinonaktifin nih, emot delay. Kang, ini diperjelas lagi nih Kang. Ya halo Kang, masih terhubung nggak? Masih. Oke. Ini Teh Sania menambahkan untuk memperjelas, katanya misalkan pertentangan tentang pengen kerja sama pengen kerja tapi ternyata nggak diizinin gitu Kang. Oh,
kirain aku teh pingin motor. Ah, pingin- aduh, aduh, maaf ya. Hal itu bukan jadi gue. Jadi gimana nih Kang? Katanya misalkan gini, pengen kerja tapi ternyata gak diizinin. Itu mungkin hal yang bertentangan ya. Tapi ini kalau misalkan ini gimana nih Kang? Biasanya kalau kayak gitu, kalau kata salah satu ustadz itu kita harus merayu orang tua. Itu katanya Hmm. biasanya salah teknis katanya. Gimana caranya jangan sampai kita izin ke orang tua tuh pertama-tama pasti ngebentak dulu misalnya dalam kutip, mah pengen ketemu dulu, mama harus izinin bla 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 gitu. Nggak mungkin kan kayak gitu kan. Harusnya kan kalau misalnya mau izin ke orang tua itu mijitin dulu mama ibunya terus atau kasih dulu apa yang makanan yang disuka baru kita ngobrol di situ luluhin dulu hatinya baru enak kan ngobrolnya udah semua misalnya dikasih gitu luluh dulu hatinya baru kita ngobrol serius dengan orang tua gitu. Itu dasarnya. Kalau misalkan memang dari kitanya pun niatnya baik ya Kang ya dan juga tidak melanggar syariat, ya kita negosiasi teh aja. Aduh, dengan baik juga jangan sampai melukai Negosiasi hati orang marketing lah rumah. merating juga mah iya kue resep mama ya mohon alhamdulillah mah yang Mama gitu ah. maksudnya ya yang terpenting itu cara-cara negosiasinya gimana dulu kita harus Iya. ngelembutinnya dulu gitu. Dan jangan sampai melukai barangkali jangan sampai melukai ya tidak boleh ya sampai melukai jadi lemah lembut jangan sampai kayak tadi yang dicontohin kayak mah tuh mah nggak boleh Aduh, guys. Gimana tuh Sania atas jawaban dari Kang Ivan tadi boleh teman-teman yang mau ikut gabung berinteraksi berpendapat ya. Ini Kang Ivan udah ada masuk lagi pertanyaan dari Kang Habil ya Kang Foiza ini Kang Habil izin tanya Kang katanya bagaimana menghadapi bagaimana menghadapi jika orang tua orang lain yang merendahkan orang tua kita jadi ada orang lain merendahkan mungkin ya merendahkan orang tua kita nih gimana sih cara kita menghadapinya menyikapinya gitu apa kita juga eh, apa namanya hajar we lah atau kayak misalkan balik balik ngeledek atau gimana gitu bagaimana kita menyikapi orang lain yang menyikapi orang lain yang merendahkan mungkin keluarga kita orang tua kita gitu apakah kita harus seperti apa gitu. takol emang jadi apa arti kesabaran itu kan luas misalnya memang ada orang tua kita yang dihina sama orang lain ya apa ya kita harus ngesabarin orang tua kita aja jangan sampai kita sama sama jeleknya sama yang mengkhianat apa meledek gitu kalau misalnya kita sama-sama misalnya apa oh udah weh hajar weh cenah ya, jangan sampai kayak gitu kita nanti sama-sama gilanya gitu makanya kita diajar kesabaran itu seperti apa kecuali memang udah Ah, berlebihan banget gitu nggak tahu sih itu mah. jadi kuncinya teman-teman jadi kita teh harus sabar juga harus sabar ya dalam menghadapi apa namanya mungkin orang lain itu nggak paham Kang ya mungkin ya kita harus tetap husnuzon kita harus sabar tahan deket tenggelam nggak boleh aduh motor Kalau bisa kasih apalah kasih makanan apa yang orang lain itu suka yuk jadi janganlah api dibahas dengan api ya. dan kalau misalnya kita jadi air apinya terlalu gede kan bisa ngagolak airnya. Nah, ini ya, kayak bergoyang airnya. Jadi seperti apa nih? Jadilah penyeimbang barangkali ya. Halo.
Kalau Kang Ivan, Ya, benar kan? mungkin barangkali jadilah penyeimbang gitu ya. Selama hal yang menjadi sesuatu itu tidak apa namanya, tidak apa ya guys ya, motor Sesuatu itu tuh sumpah. tidak merugikan kita sebenarnya. Mm-mm. Jangan sampai harga diri kita kena gitu. Mhm. Begitu Kang Habil, gimana Kang Habil? Apabila masih ada hal yang memang ingin sampaikan, silahkan masukkan saja di kolom komentar. Ya, buat teman-teman yang ingin ikut bergabung interaksi, mengobrol atau berpendapat, boleh banget, nanti kita bacakan. Baik, yang kita Sebenarnya kan coba bahas. kita juga bukan ya. Kenapa? Sebenarnya kita juga bukan penasehat jawabannya apa benar gitu atau gimana. Coba cari jawaban yang lebih baik dari kita kan. Iya betul. Jangan pernah puas teman-teman, terus saja cari jawaban. Wow. Kang Ivan, sana suara mobil motor kedengeran gak sih? Ada motor sih sebenarnya tadi. Tadi dong kena potna ini. Oke, kita Masya Allah. Oke, kita lanjut ke apa aku bisa membalas pengorbanan ibu. Mungkin kalau misalkan kita bahas tentang tadi kan di sini kita highlight atau kita garis bawahi tentang pengorbanan ibu nih. Menurut Akang nih, pengorbanan ibu ini apa namanya? Apa sih pengorbanan ibu ini yang membuat kita ini seperti, bisa nggak ya kita bahas gitu pengorbanan ibu ini? Jadi apa sih yang Akang mau jelaskan tentang kalimat pengorbanan ibu gitu? Iya, sebenarnya pengorbanan ibu itu kayak tadi ya, nggak bisa dibalaskan sampai kapanpun. Sekalipun kita ngasih uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, itu belum bisa membalas jasa seorang ibu maupun seorang ayah gitu ya. Karena mereka mengurus kita untuk hidup, bukan untuk mengantarkan kepada kematian kita sebenarnya. Jadi sampai kapanpun balaslah pengorbanan seorang ibu, walaupun itu tidak akan pernah terbalaskan gitu. Tetaplah kita berjuang teman-teman menjadi anak yang baik. Dan aku sempat ini sih Kang, sempat juga dengar, sempat baca satu kutipan di mana kenapa ketika seorang ibu memandikan seorang anaknya, sang ibu tuh tertawa gitu kan ketika memandikan anaknya. Tapi kenapa ketika anaknya memandikan ibunya, itu air mata yang keluar bukan tawa. Itu enggak pesan sumpah. Malah baper atau bener-bener. Sumpah itu kayak iya ya, kalau misalnya bayangin ketika kita kecil gitu, ibu itu memandikan kita dengan rasanya sangat bahagia, senyum, tawa. Tapi kenapa ketika anak memandikan seorang orang tuanya atau ibu dengan keadaan meneteskan air mata, menangis, itu reminder yang sangat dekat guys. Dan tetap semangat guys. Dan juga kan saya juga apa jadi kenapa saya juga baru dengar jadi ngerasa gimana itu. Amun sama sangat ya Allah mesti. Dan juga apa ya teman-teman ya, bahas tentang ibu tuh, pernah nggak sih Kang kayak kebayang tuh, ya itu tadi sempat dibahas, kayak pengorbanan ibu tuh nggak hanya raga gitu ya, jiwa juga gitu. Kita tuh udah apa ya, mungkin kita tuh udah ngerepotin raganya selama 9 bulan, ngeberatin, bikin pinggangnya sakit, bikin apa namanya, tenaganya banyak terkuras, tidur nggak nyaman. Dan ketika kita mau hidup di dunia pun, yang tadinya sang ibu tuh berkorban dengan raganya, ridho gitu ya, jadi berat, jadi apa, dia juga harus berkorban dengan jiwanya ketika kita mau keluar ataupun kita akan memasuki dunia ini gitu. Jiwa raga Benar-benar. Ada gak sih Ya, yang kadang kan seperti kita juga suka bertanya-tanya apakah ibu menyesal gitu melahirkan kita sebagai anak yang gitu, menyiapkan kita ke dunia gitu. Tapi kan kita nggak tahu isi hati seorang ibu itu gimana.
Kalau ngomongin tentang ibu, kapan sih kalau bahasa gaul sekarang mah guys, deep talk bareng ibu Kang? Kapan Kang terakhir? Saya mas sering Kang, dah saya bahan curhatan kemana lagi gitu. Sombong. Biasanya ini kan hal yang memang bikin apa ya, jadi bahan deep talk atau misalkan yang memang menjadi satu hal. Lagi aja deh, apa yang ada di benak Akang itu ketika mendengar kata ibu, sosok seorang ibu? Sosok eh, yang dicinta ya pas kita baru lahir, dan ibu pun sosok malaikat yang selama kita hidup di dunia, bahkan kita udah di akhirat pun ibu bisa menolong kita. Dan ibu itu segalanya. Ibu bisa menjadi seorang ayah, ibu bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang saudara. Nah, ibu segalanya lah. Kalau misalnya dibahas ibu itu bagaimana sih gitu, nggak bisa dijelaskan karena ibu sempurna banget bagi kehidupan kita gitu sebagai anaknya. Dan apa Kang ya? Biasanya sebelum kesana kita dari pertanyaan-pertanyaan mungkin sebelum Akang kemarin kan bikin kayak buat teman-teman bisa berinteraksi, ada yang menyangkut lagi tentang hal ini atau gimana Kang? Oh, ada, cuman ini mah kebanyakan yang di luar tema sih. Hmm, oke oke. Buat teman-teman yang mau ikut kembali lagi interaksi boleh banget guys untuk bisa ini. Berarti karya yang nantinya akan garap ini tentang apa aku bisa membalas pengorbanan ibu ini adalah suatu bentuk terima kasih juga ya untuk ibunda ya. Iya, ya, benar banget. Mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar untuk menyelesaikan mahakarya ini Allah permudah. Amin. Tapi poin ininya Kang, apa namanya, suatu hal yang benar-benar menjadi motivasi gitu, menjadi penggerak untuk membuat suatu karya ini tuh apa Kang? Dengan judul ini judulnya agak sentimental ya sebenarnya, apa aku bisa membalas pengorbanan ibu, kayak nanya kan, jadi kayak flashback tentang ibu tuh yang ibu tuh udah ngurus kita seperti ini. Ya, Nah itu kenapa Kang? apa ya? Karena saya tuh hidup semenjak nggak ada bapak kan memang bergantungnya ke ibu ya. Apapun yang saya lakukan itu demi ibu. Dan di satu titik pernah nanya gitu ke Allah di dalam sholat, apakah aku bisa membalas seorang ibu dengan pengorbanan yang begitu banyaknya gitu. Gitu sih Kang. Ada satu titik di mana berpikiran kayak gitu dan ngebuat tema itu. Baik, mungkin selanjutnya apa namanya ya, ada gak sih Kang hal yang akan sesali gitu, yang pernah Kang nggak jadi deh. Ada sih pasti, kalau sama setiap orang ini pasti ada ke orang Ada tua sih. mah. Contoh kecilnya berbohong, sering berbohong kan. Upi tuh hai. Itu dosa kecil yang bisa ke bawa ke akhirat sih. Tapi sudah mengaku ke mama. Sudah. Cik mama ke mama. Ya. Banjur aku cair tuh. Ya Allah. Oke, barangkali hampir udah mau 1 jam kita ini kan ternyata. Mudah-mudahan
banyak hal hikmah yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Mungkin untuk mengakhiri pada malam hari ini, Kang, ada closing statement yang ingin disampaikan tentang seorang ibu atau tentang hal yang tema pada malam hari ini kita angkat. Oh iya, Closing statement. terakhir aja sih. Eh, bagaimana kita, eh, bagaimanapun ibu kita di mata orang lain, ibu kita tetap ibu kita. Ya, terakhir aja sih, bagaimanapun ibu kita di mata orang lain, ibu tetaplah ibu, ibu yang melahirkan kita, ibu yang merawat kita sampai kita sesukses ini gitu sampai sekarang. Dan jangan sampai omongan orang lain memancing dirimu untuk membenci ibumu, jangan sampai seperti itu. Ya.